Oh, really? As you wish. Halo semua, kembali lagi bersama gua David. Kali ini gua akan merangkum alur film yang berjudul Justin in the Night of Valor yang dirilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang seorang pria dari keluarga bangsawan yang ingin menjadi ksatria. Namun hal itu tentu ditentang oleh ayahnya yang ingin putranya menjadi pengacara. Karena hal itulah ia pun pergi dari rumah untuk memulai petualangannya agar bisa menjadi ksatria. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Pasang handsfree kalian dan beginilah ceritanya. Di awal film ada sebuah kerajaan yang bernama Babylonia. Awalnya terdapat banyak ksatria dalam kerajaan tersebut. Namun semua itu berubah sejak kematian sang raja yang menyebabkan dikeluarkannya peraturan baru, yakni dilarang para ksatria dalam kerajaan. Hal itu membuat para ksatria dipaksa untuk pergi meninggalkan kerajaan. Dan sekarang kerajaan dikendalikan oleh hukum baru yang terus diperbarui setiap harinya. This is where I live with my father. Di kerajaan itu juga nampak seorang pemuda bernama Justin. Ia merupakan keturunan bangsawan di mana ayahnya bernama Reginald adalah seorang kepala pengacara di kerajaan tersebut. Singkat cerita, Reginald berencana untuk memasukkan Justin ke sekolah hukum agar Justin bisa menjadi pengacara seperti dirinya. Namun hal itu ditolak oleh Justin karena impiannya dari kecil adalah menjadi seorang ksatria seperti kakeknya dulu. Mengetahui hal itu, Reginald pun menjadi sangat marah hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Setelah bertengkar dengan ayahnya, Justin lalu pergi mengunjungi neneknya. Di sana ia pun menceritakan apa yang terjadi pada neneknya. Justin lalu melihat-lihat barang peninggalan kakeknya dulu, seperti baju ziarah yang selalu dipakai oleh kakeknya dulu. Saat sedang melihat-lihat, ia pun lalu tersadar jika pedang sang kakek tidak ada di sana. Mendengar hal itu, nenek Justin lalu memberikan sebuah kunci padanya. Kunci itu akan berguna saat Justin pergi ke menara kebijaksanaan, yaitu sebuah tempat berkumpulnya para ksatria. Akan tetapi untuk bisa ke menara itu, Justin harus mencari tahu siapa dirinya. Justin harus mencari tahu sendiri di mana lokasi tempat itu berada. Sementara di tempat lain terlihat 3 orang mencurigakan sedang menyelinap masuk ke dalam penjara kerajaan. Mereka lalu melepaskan semua tahanan yang ada di penjara itu dan menawarkan pekerjaan pada mereka dengan imbalan emas serta kebebasan pada mereka. Kembali pada Justin, saat ini ia sedang bersama dengan seorang wanita bernama Lara. Di sana Justin mengatakan kalau dirinya akan pergi berpetualang untuk mencari menara kebijaksanaan. Namun sayangnya Lara malah bersikap cuek dan tidak terlalu menganggap kehadiran Justin di tempat itu. Oh, sorry, dearest. What just happened there, Sebastian? Hingga keesokan harinya, Justin pun memulai petualangannya mencari menara kebijaksanaan. Ia pun sudah meninggalkan sebuah surat untuk ayahnya. Sekilas nampak Reginald yang sedang membaca surat dari anaknya, menjadi sangat marah hingga merobek-robek surat tersebut. Kembali pada Justin, saat ini ia dalam perjalanan. Di sana ia pun melihat sebuah bar dan masuk ke dalam bar tersebut. Sesampainya di dalam, Justin langsung mencari informasi tentang keberadaan menara kebijaksanaan. Setelah itu nampak Justin berkenalan dengan seorang pelayan yang bernama Talia. Justin pun lalu bertanya pada Talia tentang keberadaan menara kebijaksanaan. Talia yang tidak tahu apa-apa pun langsung menyarankan Justin untuk bertemu dengan seorang penyihir. Dengan bantuan dari Talia, ia pun langsung pergi untuk bertanya pada seorang penyihir yang bernama Melkides. My name is Justin. Dan ternyata Melkides mengetahui di mana menara kebijaksanaan berada. Melkides lalu memberikan sebuah peta menuju tempat tersebut. Walaupun terlihat sangat meragukan, akan tetapi Justin yang tidak punya pilihan lain mengikuti arahan dari Melkides. But hey, this is better than nothing. You have to come back and tell me how it went.
Setelah itu Justin kembali melanjutkan perjalanannya menuju menara kebijaksanaan. Dalam perjalanan itu, berbagai rintangan dan hambatan harus dilalui oleh Justin. Singkat cerita, akhirnya ia pun sampai di tempat tujuan. Saat Justin membunyikan lonceng, tiba-tiba datang seorang kakek tua bernama Legantir mendatanginya. Melihat hal itu, Justin pun memperlihatkan kunci yang diberikan oleh neneknya waktu itu. Saat melihat kunci tersebut, Legantir pun langsung mengetahui jika Justin adalah cucu dari Sir Loran, yaitu kakeknya Justin. Setelah itu Justin pun langsung dibawa ke dalam sebuah kastil. Di sana Justin bertemu dengan kakek tua lain yang bernama Braulio dan Blucher. Ternyata mereka bertiga adalah mantan ksatria yang selama ini menjaga tempat tersebut. Kemudian Blucher yang bertemu dengan Justin langsung menguji kemampuan pedangnya. Namun sayangnya Justin tidak memiliki ilmu berpedang, langsung dikalahkan dengan mudah oleh Blucher. Legantir yang melihat hal itu pun menjadi sangat ragu pada kemampuan Justin dan merasa jika Justin masih terlalu muda untuk menjadi seorang ksatria. Namun berbeda dengan Blucher, ia malah merasa kalau Justin memiliki semangat yang kuat dari kakeknya. Singkat cerita, Justin pun mulai berlatih untuk menjadi ksatria dengan penuh semangat dan pantang menyerah. Setiap harinya Justin terus berlatih agar dapat menjadi ksatria hebat seperti kakeknya dulu. Setelah beberapa waktu Justin berlatih dan kemampuannya semakin meningkat. What next? Melihat hal itu, Blucher kemudian membawa Justin ke suatu tempat bersejarah di kastil itu, yakni sebuah tempat di mana terdapat patung-patung ksatria pemberani berdiri. Saat mereka melihat-lihat, nampak sebuah patung yang hilang dari tempat itu. Di sana Blucher pun mengatakan jika dirinya masih sangat tidak pantas berada di sana karena dirinya adalah penyebab kakek Justin terbunuh. Tak jauh dari sana terlihat juga patung kakek Justin yang merupakan ksatria terhebat yang pernah ada di kerajaan. Setelah itu Justin lalu membuka sebuah peti milik kakeknya menggunakan kunci yang ia dapat dari neneknya. Namun ternyata pedang kakeknya tidak juga ada di dalam peti tersebut. Mengetahui hal tersebut, Justin pun bertanya pada Blucher tentang pedang milik kakeknya. Kemudian Blucher pun menceritakan semua yang ia ketahui pada Justin, di mana pada waktu itu kerajaan Gebelionia pernah diserang oleh pasukan penjahat. Meskipun ada ksatria berhasil mempertahankan kerajaan, namun sayangnya sang raja harus tewas dalam pertarungan itu. Akibat peristiwa itu, ayah Justin memutuskan untuk menjadi seorang pengacara agar dapat membantu ratu dalam menjalankan tugas kerajaan. Dan semenjak itulah ayah Justin membuat banyak perubahan pada kerajaan. Bahkan ia pun membuat deklarasi yang berisi larangan para ksatria untuk tetap berada di kerajaan Gebelionia. Akan tetapi saat mendengar peraturan baru tersebut, ada salah satu ksatria bernama Heralio yang tidak setuju. Pada saat itu ia juga langsung mengangkat pedangnya dan hendak menggulingkan kerajaan Gebelionia. Melihat situasi itu, kakek Justin langsung maju untuk melindungi sang ratu. Kejadian itu membuat mereka saling bertarung. Namun sayangnya kakek Justin yang masih punya rasa belas kasihan malah dimanfaatkan oleh Heraclio hingga akhirnya terbunuh dengan pedangnya sendiri. Setelah itu Heraclio pun kabur dari kerajaan dan sampai sekarang pedang milik kakek Justin masih dibawa oleh Heraclio. Di tempat lain terlihat ksatria baru saja dibicarakan, yaitu Heraclio. Ternyata Heraclio adalah dalang dari aksi pembebasan para tahanan kerajaan pada waktu itu. Bahkan ia pun memiliki rencana untuk mengkudeta kerajaan Gebelionia. Di sana Heraclio merasa jika mereka masih membutuhkan lebih banyak pasukan. Singkat cerita, kabar tentang rencana Heraclio pun sudah sampai ke telinga Legantir dan para mantan ksatria lainnya. Hal itu membuat mereka sangat khawatir karena saat ini tidak ada ksatria yang bisa melindungi kerajaan Gebelionia. Mengetahui hal itu, Blucher lalu menawarkan diri untuk menghentikan Heraclio. Bahkan ia juga membawa Justin bersamanya. Namun hal itu langsung ditolak oleh Legantir karena menurutnya Blucher sudah terlalu tua untuk bertarung. Sementara Justin dirasa terlalu dini untuk melawan Heraclio. Namun di sana Blucher tidak menyerah begitu saja dan terus mencoba untuk meyakinkan Legantir. Keesokan harinya Justin bersiap untuk menjalani ujian terakhirnya. Ujian kali ini Justin akan berhadapan dengan seekor naga.
Saat Justin sudah bersiap, ternyata naga yang dimaksud bukanlah naga asli, melainkan seekor buaya tua yang sudah diberi sayap. Bahkan naga buatan itu dilengkapi dengan alat penyembur api yang dikendalikan dengan sebuah remote. Dalam ujian itu, Justin disuruh untuk menyerang titik yang sudah diberi tanda. Namun pada saat ujian berlangsung, Justin mengalami kesulitan dalam menaklukkan naga buatan itu. Naga buatan itu terus menyemburkan api pada Justin, hingga pada akhirnya hampir mengenai Braulio dan membuat remote kontrolnya rusak. Karena remote pengendalinya sudah rusak, hal itu membuat naga buatan tersebut hilang kendali. Namun di sana Justin tidak pantang menyerah. Saat naga buatan itu mendekat, ia langsung menaiki tubuh naga buatan itu dan langsung menusuk target yang ada pada tubuhnya. Dan pada akhirnya naga buatan itu berhasil dikendalikan oleh Justin. Namun sayangnya pendaratan yang dilakukan naga buatan itu tidaklah mulus, hingga membuat Justin terluka parah. Melihat Justin terluka, Legantir pun segera menolongnya. Namun akibat kejadian itu, Legantir menganggap kalau Justin belum cukup kuat untuk menjadi seorang ksatria dan meminta Justin pulang kembali ke rumah ayahnya. Sementara Blucher yang masih memiliki keyakinan jika Justin pasti bisa menjadi ksatria seperti kakeknya, lalu memberikan pedangnya kepada Justin sebelum mereka berpisah. Singkat cerita, Justin pun akhirnya pulang. Namun sebelum kembali ke kerajaannya, Justin bertemu dengan Thalia untuk menceritakan bahwa dirinya sudah gagal menjadi seorang ksatria. Di tempat itu juga Justin bertemu dengan seorang pria bernama Clorex. Di sana ia mengaku pada semua orang sebagai ksatria. Hal itu ia sengaja lakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Hingga tak lama kemudian terjadilah keributan di tempat itu. Saat Thalia diganggu oleh dua pendekar kekar, Justin melihat hal itu langsung menghajar mereka. Setelah itu Thalia pun memutuskan untuk berhenti bekerja dari tempat itu dan menawarkan diri untuk menemani Justin. Namun di sana Justin berpikir bahwa ia sudah tidak punya tujuan lagi. Bahkan kepulangannya akan membuat Lara kecewa. Justin menganggap dirinya hanyalah pecundang yang sudah gagal menjadi seorang ksatria. Bahkan Justin juga tidak berani untuk datang ke pesta ulang tahun Lara. Mendengar hal itu, Thalia pun lalu mencoba untuk memberikan semangat pada Justin dan jangan mudah menyerah. Thalia juga berkata bahwa dirinya bersedia menemani Justin untuk kembali pulang. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sudah berada di pesta ulang tahun Lara. Di sana Justin nampak sangat terkejut saat mengetahui Lara sudah memiliki pasangan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Clorex. Namun saat acara tengah berlangsung, tiba-tiba datang anak buah Heraleo ke tempat itu. Anak buah Heraleo pun langsung menangkap Lara dan meminta 10.000 koin emas sebagai tebusannya. Justin yang melihat itu semua pun mencoba untuk menghadapi mereka semua. Namun sayangnya Justin tidak mampu dan malah dikalahkan oleh anak buah Heraleo. No, Dad, they'll kill you. Saat Lara akan dibawa oleh anak buah Heraleo, muncul Clorex dengan gaya kasatrianya hingga membuat anak buah Heraleo pun lari ketakutan tanpa mengetahui jika Clorex merupakan seorang ksatria gadungan. This is so unprofessional. Come back, or you'll taste the sharp. My sword, I mean. Di sisi lain, Reginald membawa Justin yang saat ini terluka untuk pulang ke rumah. Sementara Lara yang saat ini tengah merasa sangat kesal karena dirinya hanya dihargai 10.000 koin emas. Karena ia berpikir jika ayahnya akan sanggup memberikan walaupun diminta 1 juta koin emas untuk menebus dirinya. Mendengar hal itu, Clorex yang mendapatkan ide langsung pergi membawa Lara ke suatu tempat. Sementara Justin sekarang tidak memiliki pilihan lain selain menuruti keinginan ayahnya untuk bersiap masuk ke sekolah hukum. Setelah itu Justin pun akhirnya pergi bersama dengan ayahnya. Namun di tengah perjalanan ia bertemu kembali dengan Thalia. Thalia pun lalu memberitahukan jika Lara sudah diculik dan Justin harus menyelamatkannya. Reginald yang mendengar hal itu pun langsung menolaknya.
namun Justin tetap bersikeras untuk pergi agar dapat menyelamatkan Lara. Pada akhirnya Reginald pun tidak bisa lagi menahan Justin. Setelah itu Justin dan Talia pun pergi membantu Melquiades untuk memimpin mereka ke tempat Lara berada. Meskipun awalnya mereka sempat meragukan kemampuan Melquiades, namun pada akhirnya mereka pun hanya bisa pasrah demi menyelamatkan Lara. So, this is working for you. Dan ternyata mereka pun berhasil menemukan tempat di mana Lara berada, yaitu tempat markas Heralio. Secara diam-diam mereka pun menyelinap masuk ke dalam markas tersebut untuk menyelamatkan Lara. Di sana nampak Clorex yang ternyata sudah bekerja sama dengan Heralio dengan imbalan berbagai hasil tebusan. Di saat bersamaan Talia dan Justin pun ketahuan oleh anak buah Heralio. Hal itu pun menimbulkan pertarungan di antara mereka. Namun karena kalah jumlah, mereka pun lalu disudutkan. Beruntungnya di saat itu juga datang Blucher beserta naga buatannya yang datang untuk membantu mereka. Melihat hal itu, semua anak buah Heralio pun langsung lari ketakutan. Terlebih lagi saat naga buatan itu menyemburkan api pada mereka semua. Di sisi lain nampak Blucher yang mencoba untuk menghentikan Heralio. Namun sayangnya Blucher bukanlah tandingan Heralio. Ia pun harus kalah dengan terluka cukup parah dalam pertarungan tersebut. Sementara Talia dapat dengan mudah mengalahkan Clorex yang merupakan ksatria gadungan. Sedangkan Justin nampak sedang bertarung dengan sekuat tenaga menghadapi Heralio. Latihan keras yang ia jalani selama ini pun tidak sia-sia, karena dalam pertarungan itu ia bisa mengimbangi Heralio, bahkan membuatnya sampai terpojok. Akan tetapi Heralio kembali menggunakan cara liciknya untuk menyerang Justin. Justin yang tidak pantang menyerah terus berjuang hingga akhirnya berhasil membuat Heralio jatuh ke dalam jurang. Dan Justin pun berhasil kembali mendapatkan pedang milik kakeknya dulu. Di tempat lain Blucher terlihat sangat terluka parah dan sedang sekarat. Mengetahui hal itu Justin terlihat sangat lemas. Beruntungnya berkat bantuan Melquiades, Blucher berhasil diselamatkan. Setelah itu nampak semua orang sudah berkumpul di aula kerajaan Gabilonia. Mereka semua datang ke tempat itu untuk menyaksikan Justin yang akan diangkat menjadi seorang ksatria. Bahkan sang ratu pun menandatangani pembatalan deklarasi yang sudah dibuatnya, yaitu tentang keputusan untuk melarang ksatria berada di kerajaan. Setelah itu ayah Justin pun ikut menandatangani pembatalan deklarasi tersebut. Sebagai seorang pengacara sang ratu, ia pun sempat ragu karena berpikir kalau putranya akan hidup dalam bahaya. Namun ia pun langsung tersadar jika Justin bukanlah anak kecil lagi dan Justin sudah bersiap memutuskan masa depannya sendiri. Tanpa ragu Reginald pun langsung menandatangani pembatalan deklarasi tersebut. Kemudian sang ratu pun mengangkat Justin sebagai ksatria di hadapan semua orang, dan semua orang pun turut bahagia dengan hal tersebut. Setelah penobatan itu Justin nampak menghampiri Lara. Namun yang terjadi ia malah lebih memilih Talia untuk menjadi pasangannya. Dan Talia pun menerima Justin hingga membuat Lara tidak percaya. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di alur berikutnya. Bye.